Haleluya, puji nama Tuhan. Saya suatu kehormatan buat saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Bukan karena saya sudah jauh lebih unggul, tapi karena saya diberi kepercayaan oleh Bapak Gembala. Suatu kehormatan juga buat saya karena pas panggung kita sudah kayak studio 21 gitu ya. Dan saya di depan ini dengan latar yang baru dan belum komplit, tapi rasanya seperti sudah di hall yang besar gitu. Dan saya percaya nanti akan jadi hall yang besar juga. Dengan gaya jemaat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, saya mendapat kehormatan ini sudah lama juga ya. Tahun ini saya baru ini di sini berdiri. Kayaknya saya ingat saya. Tapi saya percaya apa yang bisa saya berikan ini biarlah seperti yang tadi Om katakan, Bapak katakan. Ini juga dari apa yang diajarkan oleh Bapak Gembala. Saya dapatkan sesuatu dan saya ingin kadang kan Bapak Gembala menyampaikan ABCDE, tapi saya kepingin juga tahu gitu. Saya nangkap ya karena saya sama istri saya suka gitu ya, nanti kalau sudah sampai di rumah yang seperti ini kami bahas gitu. Terus saya sering nanya, kira-kira kalau yang tentang ininya anak-anak tuh nangkap ya, gitu ya. Iya ya, kadang perlu juga itu ya. Nah kebetulan Bapak percayakan saya mau share apa yang akhirnya saya dapatkan juga gitu ya. Kemarin kita buka di Alkitab kita Kejadian 3 ayat 1-24, ayatnya panjang Bapak Ibu. Karena itu kita baca berganti-gantian aja, kaum pria ayat ganjil, kaum wanita ayat genap. Jadi lumayan panjang, bukan untuk menghabiskan waktu ya Bu, tapi strategi juga yang saya. Mari kita baca Bapak Ibu, boleh di Alkitab masing-masing, boleh lihat ke depan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata pada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan ataupun meraba buah itu, nanti kau mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu dia mengambil buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang sama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Lalu kata mereka berdua,
Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Dia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam kamar ini, aku menjadi takut karena aku belajar, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang mengatakan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu firmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan produklah engkau akan menjalar, dan dedaulanlah akan kau makan seumur hidupmu." Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tulitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, "Siapa yang aku mengandung akan membuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan memberikan anak-anakmu, namun kau akan berikan kepada suamimu, dan dia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Semak duri dan tumbuh-duri akan menghasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari sinilah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu menerima Hawa sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang sampai dia mengulurkan tangannya dan mengambil buah dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari tanah Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia membawa manusia itu dan sesuatu yang tanah Eden, menempatkannya beberapa keruk dengan dan menyiapkan babat untuk menjaga pohon kehidupan. Haleluya. Bapak Ibu, minggu lalu Bapak Gembala sudah membagikan tentang kemuliaan Tuhan. Apa itu kemuliaan Tuhan? Bapak Ibu, minggu lalu disampaikan Bapak Gembala. Bapak Gembala mengatakan kemuliaan itu adalah nilai bobot, ya, nilai atau bobot yang Tuhan berikan kepada manusia. Seperti apa yang Tuhan berikan? Di Kejadian 2 ayat 7, waktu Tuhan menciptakan manusia, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari lubuk tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Nah, jadi suatu nilai yang diberikan oleh Tuhan secara langsung dengan dihembuskan sesuatu yang dari Tuhan sendiri keluar dan masuk ke dalam lubuk tanah, ke dalam manusia itu, sehingga manusia itu mempunyai nilai yang seperti apa, Bapak Ibu? Di Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Jadi nilai yang Tuhan taruh itu adalah rohnya, bagian dari dirinya yang
menggambarkan Tuhan sendiri ditaruh di dalam manusia. Tuhan menciptakan, sudah merencanakan bahwa manusia itu akan serupa dan segambar dengan Dia. Dan kemudian Dia menghembuskan rohnya dalam manusia. Jadi manusia mempunyai gambaran, mempunyai image, ya, yang adalah Tuhan sendiri. Dan terlebih lagi ada nilai, ada yang membuat manusia itu hidup berbeda dari binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan, yaitu nafas, roh dari Tuhan itu sendiri. Saya gambarkan seperti ini, Bapak Ibu, ya. Ini siapa, ada yang tahu ini lukisan apa? Siapa? Mona Lisa. Siapa pelukisnya? Ya, jangan bilang saya belum sampai. Tahu berapa harga lukisan? Ya, nggak usah saya kasih tahu. Tahu berapa harganya? Nggak tahu ya. Saya baru searching, tiba-tiba baru saya sadar. Saya mau nanya, kenapa lukisan ini begitu mahal? Sama, dikasih 1/10-nya saja saya pensiun langsung dari pekerjaan. Jangan sampai 1/10, 1/100 saya rasa. Kenapa lukisan ini sama? Ada saya mau cari sebenarnya, tapi saya tidak dapat lagi. Itu namanya lukisan yang tidak jadi. Itu juga mahal. Saya bertanya, kenapa mahal? Satu lukisan itu kenapa mahal? Ada yang bisa jawab, beri ide. Kenapa kira-kira? Nah, mungkin jiwa sebelum disini. Tapi saya mau tanya, Om bisa melukis, Om? Bisa. Kalau Om melukis, apa yang ada di jiwa Om yang Om tuang dalam lukisan? Benar? Ada yang mau beli lukisan Om mahal? Sama ada? Ada. Saya juga bisa melukis. Tapi mana yang mau lukisan saya? Nah, saya mau tanya, kenapa bisa lukisan ini begitu mahal? Siapa pelukisnya? Betul. Siapa pelukisnya? Pelukisnya siapa? Leonardo da Vinci. Ada pelukis yang lain. Iya, saya mau cari itu sebenarnya. Lukisan setengah jadi, dan itu juga mahal kali. Saya lupa pelukisnya, makanya saya nggak dapat ya. Ini masih jadi. Saya rasa kalau Om serius melukis, dia bisa melukis potretnya Tante mungkin lebih bagus dari sini. Dengan latar dan warna yang lebih bagus. Kalau serius betul-betul Om mau memberikan hasratnya, saya mau melukis dulu istriku, dan diambil fotonya dan mulai melukis pelan-pelan, mungkin bisa lebih bagus dari sini. Tapi pertanyaannya, siapa Om sebagai pelukis? Amin, Bapak Ibu. Nah, Tuhan memberikan nilai kepada kita karena Dia Tuhan. Karena Dia Tuhannya, karena Dia Tuhan pencipta alam semesta, dan Dia memberikan nilai kepada manusia. Makanya manusia itu punya nilai. Kalau ada orang menciptakan robot, mungkin profesor, doktor, laborator bocor kata Om ya, dia membuat robot yang begitu bagus. Nah, ada orang yang tertarik membeli nilai robotnya itu mungkin senilai lukisan ini? Belum tentu. Karena apa? Siapa sih? Banyak profesor. Nanti akan banyak yang buat robot. Orang akan berpikir seperti itu. Nah, Tuhan memberikan nilai itu, Bapak Ibu, bukan karena manusianya. Seandainya Tuhan memberikan nilai yang sama kepada harimau, ya kan harimau itu kan punya nilai yang sama seperti manusia. Tetapi itu hanya diberikan kepada manusia, kepada Adam dan Hawa. Oke, kita lanjut, Bapak Ibu. Yang mau saya share adalah apa yang terjadi ketika manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Ya, seringkali kita lupa, kita berpikir ya udahlah, kemuliaan Tuhan itu kan hanya orang-orang yang di gereja, orang-orang yang memuji Tuhan, orang-orang yang melayani. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau hanya kehilangan itu ya nggak apa-apa, saya duduk-duduk aja. Seringkali orang berpikir kemuliaan Tuhan itu hanya yang tampil di panggung. Iya nggak, Bapak Ibu? Enggak ya, berarti sudah dalam. Nah, saya mau bagikan apa yang terjadi ketika manusia kehilangan kemuliaan Tuhan.
Kita lihat kembali di Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka dan mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka belajar. Lalu mereka menyemat daun perkara dan membuat cara. Yang pertama kali ketika manusia berlaku melihat Tuhan, dan saya katakan Bapak Ibu ya, efeknya ini sampai sekarang kita cek dalam diri kita masing-masing, kita alami ya. Yang pertama saya mau sharing adalah malu. Kenapa kita malu? Coba saya mau Jeremy, coba berdiri ya, berdiri, teriak sekuat-kuatmu mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu yang sekuat-kuatnya. Coba sambil dengan bangga, coba. Oke, dulu. Kenapa enggak bisa sepuas-puasnya? Malu. Ada yang sesuatu yang salah dilakukan jadi itu. Ada yang memalukan yang dilakukan. Kalau dia berteriak, Yesus Kristus adalah Tuhanku, ada yang salah. Ada yang perbuatan yang memalukan. Kak Jun, saya mengatakan barusan, tidak ada. Malah saya menyatakan iman saya. Tapi kenapa dia malu? Dia tidak telanjang, bajunya enggak ada. Kenapa kita malu? Saya alami juga hal ini. Dulu saya berpikir, kenapa ada orang yang pede, barusan mereka percaya diri betul-betul. Tapi saya Bapak Ibu, waktu saya ranking 1 di sekolah, juara 1 umum, karena saya tahu nanti akan dipanggil ke depan untuk menerima piala, saya nggak datang. Sebenarnya bangga kan Bapak Ibu juara 1, bangga. Tapi saya malu. Apa yang membuat saya malu? Saya tak mencuri dan bermimpi. Kecuali saya mencuri dan dipagar di depan sekolah. Ini anak namanya Benih Tabarak kedapatan mencuri, baru saya malu. Tetapi karena juara aja, nanti dipanggil ke depan, ditengok banyak orang, saya malu. Orang lain bangga, saya malu. Saya selidiki lama apa yang membuat, dan saya tahu kehilangan kemuliaan Tuhan. Dari kakek nenek saya, mungkin orang tua saya, ada dosa yang tetap menguasai membuat saya kehilangan Tuhan. Sebelum saya menemukan Tuhan, saya tidak berani berdiri di sini Bapak Ibu. Sekalipun memaksa, Bapak dulu. Kalau saya belum mengenal Tuhan, saya tidak akan berani. Nah, malu, gak tahu kenapa. Jadi kalau arti malu dia merasa tidak memiliki nilai yang pantas, hina. Kita merasa hina. Saya juara 1 tapi merasa nggak cocok, nggak pantas aku di situ. Juara 1, ya. Soalnya Jeremy maju ke depan, mana dia? Udah lari. Kenapa malu? Kesal. Tuhan kesal. Ini pengaruh kehilangan kemuliaan Tuhan. Gak ada kemuliaan Tuhan lagi yang membuat kita berbeda. Gak ada lagi kekuatan yang ilahi yang dari Tuhan. Jadi tadi ini hal yang ilahi dan dalam diri manusia itu rohnya Tuhan. Karena kita secara daging kita dari nyebut tanah, tetapi hal yang ilahi dari Tuhan itu yang sampai kepada kita, yang dihembuskannya roh. Amin Bapak Ibu. Dari mana asal rasa malu itu? Coba satu orang buka di 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 20. Saya buka ayat di sini, satu orang baca. 1
1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 20. 1 Yohanes 3 ayat 19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh memenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Haleluya. Nah, dari mana? Dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Hati kita meluluh kita. Kamu gak pantas, kamu gak layak. Ada seperti itu. Oke, kita mau bentuk panitia Natal. Ketuanya siapa? Pak Bakar. Kenapa? Belum pantas. Ya kan, Pak? Menolaknya kan gitu. Gak cocok aku, yang lain dulu. Ya enggak, Pak Bakar? Kalau mau menolaknya kan pasti gitu. Saya belum cocok. Pak Sean aja lah. Apalagi saya belum cocok. Ya kan Pak Sean? Siapa yang bilang kita gak cocok jadi ketua panitia? Siapa? Kategori apa rupanya yang mensiapkan dalam gereja aja? Kok jadi ketua panitia itu harus begini, harus S2, harus lulusan ini, harus punya PC NMAX minimal gitu ya. Kalau pendebit jangan dulu gitu, harus NMAX. Ada siapa seperti itu? Tidak ada Bapak Ibu. Tapi kita memiliki penuduhan. Kalau ditanya, saya belum cocok loh. Karena apa? Belum cocok aja. Gak ada, gak bisa kita bilang apa. Kemudian dari mana Bapak Ibu? Wahyu 12 ayat 10. Siapa yang bisa langsung bacakan? Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang menyanyi di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang mutlaknya, karena telah dilimpahkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Haleluya. Jadi iblis, Bapak Ibu, mendakwa kita, menuduh kita. Dia selalu di hadapan Tuhan kita siang dan malam. Lihat sebenarnya belum cocok. Tengok, dia kan masih salah, dia kan masih buat ini, dia masih buat ini. Dan Tuhan itu adil. Nah, kan itu kan di hadapan Tuhan. Ya enggak Bapak Ibu? Masalahnya Bapak Ibu, kita ini yang lebih nyata adalah alam roh. Ketika ada dakwaan terhadap kita di hadapan Tuhan, roh kita cium. Itu seakan-akan kita lagi didakwa di depan pengadilan. Ada hakim di situ, ada pendakwa, ada pembela. Nah, kita di situ duduk sebagai terdakwa. Secara rohani, secara roh di alam roh, kita lagi duduk di situ dan si iblis mendakwa. Dia berbuat begini, dia berbuat begini, hatinya begini, dia berbuat begini. Tuhan memerintahkan seperti ini, dia berbuat seperti ini. Masa dia layak Tuhan? Masa Tuhan tidak adil? Dan kita secara rohani kok saya apa ya? Kok saya rasanya merasa sedih, merasa hina. Pernah nggak Bapak Ibu? Kenapa saya begini? Nanti kadang gitu ya, mau ke tempat saudara, ke tempat kerja, kok saya rasanya kayak tertekan. Bapak Ibu, itu sedang didakwa. Gak cocok. Apa yang aku gabung sebenarnya ke situ ya? Kalau keluarga ini, kan saya gabung ke gereja. Itu lagi didakwa Bapak Ibu. Itu membuat kita malu. Dosa ya, malu. Ini kan kemuliaan dalam kemuliaan Tuhan tidak ada. Mari kita cek Bapak Ibu, masih ada. Kemudian kita lanjut. Apa lagi? Kejadian 3 ayat 8 ayat 12 sampai 13. Tadi kita sudah ini ya. Ini ketika
manusia itu sudah makan buah. Ada yang bisa bicara coba ini ayat 8. Ayat 8 aja dulu. Jadi 3 ayat 8. Ini. Jika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istri itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Penunjuk. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berinteraksi nggak dengan manusia? Di ayat sebelumnya berinteraksi nggak? Tuhan memerintahkan beranak cuculah. Tuhan memerintahkan ini kuasai. Dan manusia berinteraksi dengan Tuhan itu ya seperti kita seperti ini. Oh ya udah datang om, sambut. Nah, tetapi ketika mereka sudah melakukan kesalahan, ketika mereka mendengar Tuhan datang, apa yang terjadi? Mereka bersembunyi. Sebelumnya pernah nggak diberitakan bahwa Tuhan marah karena Adam salah memberi nama harimau ke singa? Pernah Bapak Ibu? Ada tertulis. Tetapi marahlah Tuhan Allah karena Adam memanggil jerapah sebagai zebra. Pernah? Enggak. Saat sebelumnya itu interaksinya betul-betul ya seperti kita bisa langsung berjumpa Bapak Ibu. Nah, tetapi ketika mereka sudah menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki, mereka menjadi pengecut. Mereka bersembunyi. Mereka sangka mereka bisa sembunyi dari Tuhan sebenarnya. Nah, coba kita lihat ke diri kita sendiri Bapak Ibu. Seringkali kita pengecut. Dulu saya sangat pengecut. Contoh yang paling sering itu ya dulu anak-anak gitu ya. Ketika saya memecahkan kaca gitu ya. Dulu saya suka mau jadi petinju. Nah, jadi di depan lemari saya suka gitu. Rupanya kejauhan pukulan ini, pecah. Aduh, apa alasan saya? Saya karang segala sesuatu gitu ya. Saya buat entah apa tas dari atas itu saya akan jatuh gitu. Kenapa? Ini jatuh dari tas. Kok bisa jatuhnya ke sini? Saya bingung. Oh iya salah rupanya. Saya mau buat alibi gitu ya. Ini karena jatuh begini. Tapi jatuhnya kok ke sini? Iya kok ke sini pula. Salah ya. Oh, ini cocoknya pas dipukul gitu. Nah, dari anak-anak kita sudah selalu bersifat pengecut, mau lari dari tanggung jawab. Kalau kita masih anak-anak ya wajar, kita belum mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika orang tua kita sudah jadi orang tua, seringkali apa yang terjadi Bapak Ibu? Pengecut itu adalah tidak berani menghadapi kenyataan, tidak bertanggung jawab, melapor tanggung jawab kepada orang lain, berdalih, munafik. Misalnya nih, kalau di keluarga seringkali seperti ini. Anaknya kena hukum dari sekolah. Ya. Si bapak biasanya apa dia bilang? Misalnya ada bapak, ada mamanya di rumah. Si bapak bilang apa biasanya? Ini anak dapat surat teguran, surat peringatan bahwa anaknya orang tua harus dipanggil karena anaknya berkelahi atau memecahkan jendela kaca sekolah. Akan cuma satu, ganti aja masalahnya. 12 kelas yang dipecahkan. Kira-kira si bapak biasanya gimana? Siapa yang pernah alami di sini? Dapat surat panggilan anaknya melakukan sesuatu yang salah di sekolah. Pak Yusuf pernah? Terus Pak Yusuf apa bilang? Apa bilang sama ibunya Iskia? Seringkali apa? Itulah, gak tahu kan acara anakmu. Memang itu anak siapa? Seringkali saya di rumah, Bapak Ibu, saya alami orang tua saya gitu.
kau ngajar anakmu. Loh bapaknya kemana selama ini? Emangnya bapaknya udah ngajari apa? Terus nggak bisa lagi. Siapa pendeta? Kok sampai ke pendeta gitu? Bapaknya nggak nyuruh anaknya ke gereja tiap minggu, tapi ketika ada kesalahan, gereja di mana? Kok siapa yang pendeta? Loh, sampai ke pendeta. Pendetanya lagi berdoa musuhnya. Itu bukan bertanggung jawab, Bapak Ibu. Nampaknya sederhana, enggak. Karena sifat pengecut itu masih ada. Sifat yang diturunkan Adam ketika mereka melakukan kesalahan ketika Tuhan datang, yang langsung lari bersembunyi masih ada. Itu karena kehilangan penglihat Tuhan. Mengerikan Bapak Ibu. Itu masih hal sederhana. Terlebih ketika kita sendiri yang melakukan kesalahan. Misalnya karena terlalu marah, emosi, kita pukul anak. Kita tak sadar bahwa kita itu sudah tingkat dan 4 internasional karate gitu ya. Enggak ada yang karate di sini. Sudah dan 4 internasional karate ya. Ambilnya itu harus ke Jepang. Ujiannya. Kita nggak sadar. Dia merasa mungkin Kesia ya. Deborah yang paling kecil Deborah ya. Mungkin bilangnya aduh Deborah jangan gitu. Tetapi ternyata yang keluar apa? Aduh Deborah bukan begitu gitu. Dan Deborah pingsan gitu. Karena yang memukul dan 4 karate itu. Terus kemana? Aduh gimana ini sudah pingsan sudah gimana? Dia mau ternyata itu gimana? Dan dia lari sembunyi. Padahal kalau Bapak Karang langsung lihat, kenapa ini? Aduh, nggak sengaja terpukul. Mungkin langsung cekap diselesaikan. Tapi kenapa ini nggak tahu? Kenapa ya? Nggak tahu ya, sudah lari. Itu hal lebih besar lagi banyak. Kita tidak pernah berpikir ada di sini. Oke, ini saya sama anak saya berdiskusi dan saya tanya, apa yang terjadi jika ketika jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa mencari Tuhan dan mengaku perbuatan? Kira-kira apa yang terjadi? Ada perubahan enggak? Kira-kira ada perubahan kalau seandainya seperti itu? Kira-kira. Bukan, tapi yang terjadi apa Bapak Ibu? Tuhan yang mencari, di manakah engkau? Adam, di manakah engkau? Bukan manusia itu yang mencari Tuhan. Udah kami makan buah itu, cuma satunya, belum sampai 12. Iya kan? Enak Tuhan, tapi baru satu yang kami makan. Memang baru satu, maunya 12 juga. Kalau ngaku seperti itu, kira-kira bagaimana? Ada nggak perubahan? Yang terjadi adalah manusia bersembunyi, sudah bersembunyi. Pas Tuhan panggil mereka masih sembunyi juga. Seringkali kita seperti itu kan? Kita udah salah, kita sudah berbuat salah di hadapan Tuhan. Udahlah, kemarin aku berbuat seperti ini, gak usah ke gereja lah. Aku kan orang berdosa, gak usah ke gereja. Masalahnya di gereja, Bapak Ibu dikoreksi. Di gereja yang diberitakan firman Tuhan, bukan di gereja tua, bukan di diskotik, ya, bukan di tempat pemancingan. Pas memancing tiba-tiba Tuhan pas nangkap, ayat Alkitab. Aku tanya pas nangkap, Alkitab terbuka, terbuka Yohanes 3, berapa nih? Pernah gitu Bapak Ibu? Kalau pernah, musisa. Puji Tuhan. Nah, yang terjadi kalau kita lari, kita pengecut. Anak saya bilang, tapi kan kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, kita memalukan Tuhan. Betul. Kalau sadar memalukan Tuhan, datang kepada siapa kamu membuat malu dan minta maaf, minta ampun. Karena kita nggak berdosa kepada yang lain, kita hanya berdosa kepada Tuhan. Ya, kepada orang yang kalau kita berbuat salah ke seseorang. Tetapi yang paling utamanya adalah kepada Tuhan. Ya kan kita membuat salah di luar sana, memalukan Tuhan. Yang lebih memalukan adalah kalau kita nggak berani datang kepada Tuhan untuk menyelesaikan. Pengecut. Oke, Bapak Ibu. Kemudian apa lagi?
Tolong bilang Kejadian 3:10 dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telah sebab itu bersembunyi. Tadi termasuk dalihnya, tetapi pengecut dan takut itu berbeda. Takut itu gentar menghadapi atau tidak berani berbuat sesuatu. Tadi pengecut itu menghindar. Ini takut. Seringkali kita takut apa itu? Saya dulu penakut. Saya sampai dulu kalau saya takut dengan hari esok. Saya takut, gimana kalau beras kami habis. Waktu anak-anak ya, waktu anak-anak Bapak Ibu, saya masih sampai kelas berapa itu saya masih masak di rumah. Tugas saya masak. Jadi saya berpikir, saya lihat kami makan, kami 7 bersaudara, anak bapak mama, 7, tambah bapak mama 9. Temen lagi peliharaan anjing itu langsung kasih makan ya, anjing gitu ya. Anjing kami ada 2-3 gitu. Hitungannya 1 orang juga itu makan. Jadi kalau beli beras itu cepat habis. Saya berpikir kalau kayak gini terus gimana? Karena saya lihat ada orang yang menabung beras gitu ya. Jadi setiap masak 1 liter gitu ya, 6 takar gitu, dia ambil 1 jemput. Dimasukkannya di 1 tabungan. Nah, kayak gitu supaya menghemat. Nanti suatu saat ternyata sudah ada beras yang bisa dipakai. Jadi sudah masak saya taruh di 1 kaleng yang tersembunyi. Saya sembunyikan kaleng yang saya taruh. Saya ambil 1 jemput saya. Rupanya saya tempatkan di situ dan saya lupa, gitu ya. Saya lupa kalau mama saya itu akan meriksa dan lihat dong ada beras di sini, dikasihnya ke ayam. Mungkin sisa-sisa beras kapan ini dikasih. Dan saya terus saya bilang, mana beras dari sini? Itu apa? Saya ceritakan, dulu yang tahu. Kayak gitu loh, kalau mau membantu, kau kerjakan ladang itu pelihara, kamu suka bisa pelihara ayam itu. Itu sudah lebih dari 1 kaleng beras nanti kau dapat. Iya ya. Itu karena apa? Karena saya takut. Nanti kalau kami gak ada beras, tiba-tiba saya mau masak kayak mana? Saya gak ada uang, maka saya misalnya lagi pergi. Saya takut. Nah, ketakutan itu juga sama dengan ketika kita sudah mempunyai. Kita takut melepas. Besok kayak mana? Anak saya nanti kayak mana? Kita takut melepas. Ketika ada orang yang membutuhkan, ada pekerjaan Tuhan, kita takut melepas. Udahlah, itu kan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan bekerja. Kalau aku cukupkan dulu ini, Tuhan pun akan maklum. Tuhan akan maklum kalau saya menyiapkan ini untuk keluarga saya. Karena firman Tuhan juga kan kamu harus mengasihi keluargamu, kamu harus bertanggung jawab. Jadi ini tanggung jawab saya Tuhan. Udahlah yang lain dulu Tuhan. Sebenarnya bukan karena betul-betul pedulinya, tapi karena takut. Kalau nggak ada kayak mana? Malu dong. Di gereja cerai malah takut. Jadi kita tidak berani lakukan sesuatu. Kita takut memulai usaha, kita takut membuat rencana-rencana yang mau kita eksekusi. Kita langsung hitung-hitungan, aduh Tuhan tidak sanggup. Itu ketakutan. Jadi kita gentar menghadapi atau tidak berani berbuat sesuatu. Itu diturunkan. Itu yang efek dari bilang itu diturunkan dari Adam. Dulu nggak ada ketakutan. Awal mula Tuhan ciptakan manusia itu Tuhan tidak belum suruh mengusahakan bumi. Udah makan aja. Pohon-pohon, buah-buahan, biji-bijian itu makananmu. Tumbuhan itu makananmu. Kalau belum seperti sekarang Bapak Ibu, karena terkutuk maka ada semak duri, ada sesuatu yang tidak berguna. Di Yohanes 3 ayat 9-20 tadi, yang ini tadi ya, dibacakan. Ini juga suatu ketakutan Bapak Ibu ya. Benci, tidak suka pada kebenaran. Kenapa
kenapa orang saya dulu di kampung saya gitu ya, orang nggak suka pergi ke gereja, terutama bapak-bapak. Kenapa? Dulu saya pikir apa ya? Karena mereka sadar diri. Enggak, bapak ibu. Karena mereka takut kepada kebenaran. Saya orang yang sering dikucilkan di kawan-kawan saya, satu kerja, satu alma mater sekolah. Kenapa? Karena begitu mereka mulai bicara tentang hal yang menyinggung kepada kebenaran, kepada Tuhan, dan saya mulai bicara apa yang saya dapat, yang saya sharing, mereka risih, mereka mulai gerah, mereka suka. Sebenarnya manusia itu takut, orang yang di dalam kegelapan itu takut kepada terang, takut ditelanjangi, Bapak Ibu, takut. Dulu saya ada seri dulu kami kan harus memuridkan orang ketika sudah bertobat, lahir baru, harus menginjil. Nah, saya mendapatkan satu orang laki-laki, dan saya mulai cerita hal-hal dosa yang harus kita tinggalkan. Ya, saya pun sebenarnya berjuang juga, gitu ya. Banyak yang mengikat saya dan saya harus berjuang. Dan saya bersama dia, ternyata dia terikat kepada pornografi. Nah, ketika sampai ke situ, kami mulai berargumentasi. Loh, saya kan gak berbuat, saya hanya nonton, gak ada urusannya. Sekarang saya bilang, oke, kalau kamu lihat di depanmu ada seorang memukuli anak kecil, kamu biarkan atau enggak? Saya tanya sama dia. Lah enggak. Kenapa? Dia enggak sesuai, enggak benar, betul. Nah, sekarang kalau ada orang anak kecil dipukuli tanpa alasan, misalnya di situ, dan dibiarkan, kira-kira yang membiarkan yang menonton itu sama enggak ini sebenarnya kesalahannya dengan yang memukuli? Sama, karena dia menyetujui apa yang dilakukan itu. Dia menonton dan hanya nonton itu. Ada yang orang pencopet mau mencopet kantong Pak Yusuf dan Bu Celeni lihat, tapi biarkan aja. Sudah dicopet, sudah pergi dan tadi dicopet Pak Yusuf. Sebenarnya Bu Celeni menyetujui si pencopet atau lagi senang dengan Pak Yusuf dicopet? Dua-duanya, ya. Tapi Bu Celeni sebenarnya sama dengan pencopet, setuju apa yang dilakukan pencopet, benar enggak? Sama, kalau kamu nonton itu, kamu sedang setuju dengan apa yang dilakukan di situ. Kamu sedang selama itu hanya karena sudah jadi di dalam suatu media, dan kalau aslinya berarti kamu asik aja nonton seperti itu. Baru dia sadar, oh gitu ya? Iya. Nah, tapi pertama dia enggak lah, itu enggak. Karena apa? Dia masih dalam situ, di dalam kegelapan. Dia suka itu, dan dia nggak suka bicara tentang sampai ke situ. Dia mau itu nggak dosa. Udahlah, saya tetap di sini. Itu suatu ketakutan. Takut untuk datang ke sana. Takut datang ke gereja nanti apa-apa om itu kok tahu aja apa yang di hatiku. Sampai aja terus. Kok kayaknya aku yang disindir om itu ya. Yang ada dia yang ngasih tahu. Iya, seringkali gitu. Di Sidimpuan gitu. Ayo sekarang minggu orang kata mendiang bapak kami Sidimpuan. Ayah kami petiti menanganin pagi. Tapi datang pendeta bapak. Loh, mana sejak kapan pendeta diperlengkapi dengan pistol rupanya? Gak ada bahagia. Tapi itu betul. Karena memang takut. Aduh, aku kan begini, aku kan begini. Tahu nggak pendeta itu ya? Ya pendeta nggak tahu, Tuhan yang tahu ya. Terus Tuhan berbicara, bilang seperti ini ya. Kita lanjut Bapak Ibu, apalagi maka
Kejadian 3:17, maka terkutuklah tanah karena engkau. Nah ini terkutuk itu apa? Terikat pada suatu hukuman atau akibat karena pelanggaran terhadap hukum atau perjanjian. Sering terjadi turun-temurun. Kita berpikir, saya nggak ada mengalami kutuk. Iya kan Bapak Ibu, sering ya. Kami kemarin baru, saya kan Paulus sudah makin tua, ya. Asam urat sudah mulai naik gitu ya. Gak boleh makan ini agak lebih dari porsi gitu ya kan. Kolesterol udah harus dijaga. Makanan-makanan yang tinggi kolesterol sudah ini. Kalau termakan, kok agak tegang di sini ya. Udah agak tegang. Terus saya gini, saya kan sering medical check up per tahun selalu adalah dari kantor gitu. Selalu ditanya, ada riwayat sakit jantung keluarga? Enggak ada. Riwayat darah tinggi? Ada. Riwayat bunuh dulu? Ada? Oh ada. Oh iya wajar, ini dari singkapan memang cenderung naik, cenderung tinggi. Terus saya pikir, saya pun jadi terbawa ya kan. Ketika tensi saya tinggi, wajar, kan bapakku darah tinggi. Nah, terus istri saya kemarin udah mulai sering sakit-sakit di sini, apa tanda apa gitu ya? Berdua aku kan meninggal kayak kemungkinan karena jantung ya. Ya, kalau mana sih? Fungsi lain kan ada jantung. Iya ya, berarti aku ada lagi. Terus saya mikir, Tuhan, kok aneh kami kok jadi takut gitu ya? Kok jadi kami terima-terima aja? Terus saya lagi lihat terima. Terus saya buat Tuhan apa yang sebenarnya? Terus, kamu kan sudah dilahirkan kembali. Di garis salib apa yang sudah diselesaikan Tuhan? Saya dulu ya, iya, termasuk kutuk. Oh enggak, saya nggak mau, saya terima. Terus saya bilang, ya kita nggak terima itu, tapi kita nggak hidup dengan sembarangan. Kutuk itu ketika kita menerima Yesus, kutuk itu sudah dipatahkan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita hidup sembarangan, kita lagi membuat penyakit yang baru dalam diri kita. Bukan kutuk lagi yang berkuasa. Oke Bapak Ibu, jadi itu ya, seringkali itu yang terjadi. Ada orang aku lihat gitu ya, bapaknya cacat kaki gitu ya, anaknya ada, nanti cucunya ada. Terus saya pikir, berarti orang ini ada sesuatu yang tetap terikat. Bahkan yang tidak kita ajarkan, yang kita tidak pernah kasih tahu kepada anak kita, seringkali itu. Jadi kalau mamanya istri saya, mamanya anak istri saya, seringkali kalau mamanya tengok lah ini, sini kolasi, kayak gini, kayak gini, saya bilang, tengok sini itu ini, kayak gini, saya bilang, kenapa saya diam? Karena saya melihat dulu saya gitu. Cuma saya berdoa, Tuhan, nggak ada yang dikasih tahu, nggak ada menceritakan, kok masih turun juga gitu. Ya tetap ada yang mengejar, tetap dikejar. Jadi jangan heran Bapak Ibu, kecenderungan anak-anak, apa yang terjadi kepada anak-anak kita itu ngejar, berusaha tetap mengejar. Kutuk itu sering terjadi turun-temurun. Nah, jadi ketika kita kehilangan kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu, kehidupan hidup kita itu jadi hidup yang sia-sia. Bapak Gembala pernah menunjukkan kayak mana dosa itu berlipat kali ganda terjadi dalam hidup kita. Dari yang langsung dari Adam, contoh yang dari tadi kita sudah lihat, malu, takut, pengecut, itu sudah dari Adam. Begitu jatuh dalam dosa itu sudah ada, dan itu kita alami juga Bapak Ibu ya. Puji Tuhan kalau kita terbebas dari itu saat ini. Tetapi ada lagi dari orang tua kita, dari kakek kita ke bapak, dari bapak ke kita, terus ada yang kita berbuat sendiri. Luar biasa kuasa dosa itu. Begitu kita manusia kehilangan kemuliaan Tuhan,
Dosa betul-betul berkuasa. Dan itu kita warisi, kita terima tanpa bisa kita lawan. Ada keluarga saya, bapaknya keluar dari sekolah, menyelesaikan sekolah. Anaknya, puji Tuhan, semua keluar dari sekolah, dari menyelesaikan sekolah. Iya, bapaknya. Padahal dia tidak ceritakan itu sama anaknya. Dia kerja, anaknya keluar aja. Ada yang melawan guru, ada yang melawan kawannya. Kemudian termasuk ini, itu tadi Bapak Ibu, ada kegagalan, kutuk kegagalan. Ada aja yang tidak berhasil sekolah. Pas diperiksa, bapak kamu untung lari dari sekolah, disuruh sekolah, sekolahnya dihalang terus, sakit, penyakit seperti tadi, kemiskinan. Saya sangat nggak suka, bapak saya bilang, udahlah kalau kaya itu sudah tertulis di sini, di mana ada tertulis di sini. Aku udah lihat orang-orang kaya nggak ada tertulis di sininya, kaya raya tidak ada, karena dia kerja, dia usaha. Sedangkan udahlah kalau kaya itu sudah di sini, dia tertulis, mana ada. Itu kan yang berkat menjadikan kaya. Nah kalau kita kalian kuliah Tuhan, bagaimana Tuhan datang? Kemudian apa lagi? Ternyata mengerikan ya dalam kemuliaan Tuhan. Nah ini karena semua di Roma 3 karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Tuhan dan Allah. Nah ini juga dosa. Setiap kita berpikir nggak dikuasai dosa kok, nggak ada, saya sebaik-baik, saya ikut ini, ikut rayon, saya ikut pelayanan sekali-sekali, menerima tamu sekali-sekali, ambil persembahan, saya tidak dikuasai dosa. Tetapi dosa seperti yang disampaikan Bapak Gembala adalah meleset dari tujuan semula, dari sasaran. Nah, yang harus kita cek Bapak Ibu adalah tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Sebagai bapak, kalau laki-laki di rumah, sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai anggota jemaat dalam satu gereja, apa kita sudah berfungsi sebagaimana mestinya? Apakah kita sudah hidup? Apa yang sudah diterima itu sudah bisa menjadi suatu kesaksian? Jangan kita berpikir yang penting tidak mencuri, tidak berzina, tidak merampok. Iya, saya aja. Ya memang merampok aja nggak ada yang berani gitu. Itu butuh keberanian. Saya kan nggak pembunuh. Iya, pembunuh itu butuh keberanian. Masalahnya kita tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kita tidak menasihati anak kita tidak mengajar anak kita kalau orang tua. Sebagai anak, kamu tidak betul-betul menaati orang tuamu, tidak mengasihi saudara-saudara, kamu tidak berfungsi sebagai mestinya. Dosa itu nggak bicara tentang ABCD, Taurat, Bapak. Meleset dari tujuan Tuhan dalam hidup kita itu dosa. Saya harus berfungsi sebagai bapak yang betul-betul dipercaya anak saya. Saya harus jadi bapak yang bisa berdiri ketika mereka membutuhkan saya. Demikian juga itu. Berfungsi sebagai mestinya. Saya harus jadi anggota jemaat yang bisa menopang. Ya, bagaimana gereja kita berfungsi menjadi saksi. Di luar itu kita meleset. Lagi Bapak Ibu. Nah, ini yang paling mengerikan di sini. Yang kemuliaan Tuhan itu adalah Tuhan mengusir. Kita diusir dari hadirat Tuhan, dari Taman Eden. Kita mati. Terus dari hadirat Tuhan itu mati, Bapak Ibu. Tidak ada hadirat Tuhan itu mati. Kita terpisah dari hadirat Tuhan itu mati. Ya. Nah, salah satu juga yang dikatakan mati adalah tidak ada kekuatan untuk bertumbuh atau berbuah dalam kebenaran. Nah, kalau saya punya anak, misalnya lahir anak saya setahun,
Dia udah tahu cuma gitu. Tambah tinggi tidak, tambah berat tidak. Itu harus diukur tiap bulan ya, Bu ya. Harus imunisasi, ditimbang gitu ya. Tapi pas ditimbang lahir 4,8 kilo misalnya. Setahun 4,8. Memang nangis, wah kasih makan. Terus 2 tahun 4,8 kilo, 3 tahun 4,8 kilo, 5 tahun 4,8 kilo. Terus cuma saya kira-kira perlu dipertanyakan nggak Bapak Ibu? Ini hidup atau hanya sekedar hanya sekedar kayak boneka kalau disentuh, baru berhenti. Ada kan boneka gitu, tuh tuh mimik, tuh mama, contoh gitu. Kalau seperti itu Bapak Ibu, itu sampai mana? Kita cek dalam diri kita masing-masing. Kalau kita tidak bertumbuh dalam mengenal Tuhan, dalam iman, dari tahun ke tahun kita hanya sama seperti itu. Udahlah, kami pokoknya ikutlah ambil liturgi. Kami lagi, liturgi aja, satu liturgi. 10 tahun kemudian, liturgi, udah makin tua ya. Gak usah liturgi. Kira-kira kerohanian kita seperti apa? Tidak ada hadirat Tuhan, kita nggak ada di dalam pelataran Tuhan, tidak ada pertumbuhan. Ini yang paling mengerikan mati. Kalau mati kekal nggak usah saya sampaikan, para pembala sudah menyampaikan. Lebih mengerikan lagi mati kekal. Jadi kadang seperti ini Bapak Ibu ya, saya seringkali kesal dengan orang yang menganggap sepele dengan mati kekal, neraka. Bahkan sampai ada bilang ini, daripada budak di surga, lebih bagus jadi kepala preman di neraka. Kenapa mau kepala preman dibakar gitu ya? Terlalu senggap ringan gitu ya neraka itu. Saya pernah mengalami mati lampu, bilang mati lampu di rumah gitu. Itu juga ada penerangan. Saya pernah mengalami Bapak Ibu. Ngeri nggak? Bayangkan Bapak Ibu, nggak ada hadirat Tuhan itu, nggak ada terang, kegelapan sampai suatu pernah masa raja siapa itu ya, sampai kegelapan itu bisa diraba gitu. Sampai saya alami gitu ya. Saya nggak buta gitu, tapi saya nggak bisa lihat apa-apa gitu, gelap. Saya cuma meraba-raba nyari di mana tadi HP ini. Ternyata menakutkan Bapak Ibu. Kalau lihat film apa itu ya, Insidious yang masuk ke kegelapan itu, yang pakai lentera itu kan di dunia kegelapan, di dalam kegelapan, di dalam ke Hades. Betul-betul seperti itu, menakutkan. Nah, jadi mari kita renungkan Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita cek lagi masing-masing diri kita. Kalau itu masih kuat, masih ada dalam diri kita cek pertobatan kelahiran kembali kita. Sekian yang bisa sampai saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak